Selanjutnya, kita buat bagian punggung kakinya. Kita luruskan, beri penanda, lalu hitung lubang 12 lubang. Di sini. Ini kita luruskan. Totalnya ada 12 lubang yang kita tandai. Kita awali di sini. Kunci dengan satu rantai. Selanjutnya, kita buat double crochet front post pada lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Kita buat di lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Di sini kita buat DC front post. 1, 2, 3. Di sini di lubang yang ketiga. Selanjutnya kita buat DC pada lubang yang pertama, kembali ke lubang yang pertama, DC front post. Lalu kita buat DC front post lagi pada lubang yang kedua di sini. Terbentuklah motif seperti ini, motif kabel. Selanjutnya, kita buat DC pada lubang berikutnya. Kita buat DC, 3 DC pada lubang berikutnya. Ini. 1, 2, 3. Lalu kita buat motif sama seperti motif yang sebelumnya. Buat DC pada lubang yang ketiga. Ini kita hilangkan dulu. Kita buat DC pada lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Kita buat DC di sini. DC front post. Berikutnya kita buat DC front post pada lubang yang pertama. Selanjutnya kita buat DC front post pada lubang yang kedua. Jadi urutannya buat DC front post pada lubang yang ketiga, lalu DC front post pada lubang yang pertama, dan DC front post pada lubang yang kedua. Selanjutnya kita buat slip stitch. Skip satu lubang, jadi kita buat slip stitch di lubang yang kedua. Di sini. Ini di skip, kita buat slip stitch di sini 2 kali. 1, lalu kita skip lagi 1 lubang, 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian balik, kita buat SC pada lubang slip stitch yang pertama. Lalu kita buat SC pada lubang berikutnya. Kita buat SC sampai sini. Hasilnya seperti ini. Lalu kita slip stitch 2 kali. Kita skip 1 lubang ini. Slip stitch ke lubang yang kedua. Sini. Kemudian slip stitch lagi.
garis berikutnya seperti ini. Ini sudah selesai, lalu kita balik, kemudian kita buat satu SC yang pertama pada slip stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat motif sama seperti baris sebelumnya. Yang ini, skip 3 lubang, 1, 2, 3, buat DC di skip 3 lubang, 1, 2, 3. Kita skip di sini. Lalu yang kedua, kita kembali ke lubang yang pertama. Ini yang pertama, DC front post pada lubang yang pertama. Lalu yang ketiga, kita buat DC front post pada lubang yang kedua. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat 3 DC pada lubang berikutnya. 1, 2, 3. Lalu kita buat motif sama seperti sebelumnya. Kita buat DC front post yang pertama pada lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Sini. Lalu DC front post pada lubang yang pertama. DC front post pada lubang yang kedua. Kita buat yang terakhir, kita buat SC di lubang yang ada tonjolannya ini. Seperti ini, lalu kita buat slip stitch 2 kali, di skip 2 lubang. Tuh. Dua. Balik. Lalu kita buat single crochet hingga lubang yang ada tonjolannya terakhir di sini. SC yang pertama pada slip stitch yang pertama. Lalu tinggal kita isi aja satu lubang satu SC. Ini sudah selesai, lalu balik, kemudian kita buat slip stitch 2 kali. Skip 1 lubang, lalu kita buat slip stitch 1, 2. Ini kita bisa kira-kira aja. Selanjutnya, baris berikutnya kita buat SC pada lubang slip stitch yang pertama 1, lalu kita buat SC lagi. Jadi ini nanti urutannya, ini kan tadi bagian sini tidak ada SC, lalu ini 1 SC, sehingga berikutnya ini 2 SC. Nanti untuk tiap bagian yang ada motifnya selalu kita tambah 1 SC. Seperti ini. Lalu kita buat DC front post pada lubang yang ketiga. Berikutnya DC front post pada lubang yang pertama. Lalu DC front post pada lubang yang kedua. Selanjutnya kita buat 3 DC pada lubang berikutnya. DC biasa. 1, 2, 3. Kemudian kita skip 3 lubang. Kita buat motif kabel lagi, kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di sini kita buat DC back post pada lubang yang ketiga.
lalu DC back post pada front lubang post pada lubang yang pertama. DC back post pada lubang yang pertama, lalu DC back post pada lubang yang kedua. Hasilnya seperti ini. Lalu sisa 2 lubang yang ada di sini kita isi 2 SC. 1, 2. Kita buat slip stitch di sini, tidak usah kita skip. Lalu kita slip stitch 2 kali pada lubang ini. 1, 2 kali. Lalu kita buat SC yang pertama pada lubang slip stitch yang pertama. Kita buat SC hingga lubang yang terakhir yang ada tonjolannya di sini. Hasilnya seperti ini. Lalu balik, kemudian karena ini kan sudah rapat ya, sudah kencang, jadi ini kita buat 2 slip stitch, tidak usah kita skip. Kita buat 2 slip stitch lagi. Kita buat 2 slip stitch lagi. Sini. Skip 1 lubang, lalu kita buat slip stitch 1, lalu sampingnya 2. Selanjutnya kita buat 3 SC. Ini tadi kan 2 SC. Di baris yang ada motif kabelnya ini kan 2 SC, sehingga untuk baris ini kita buat 3 SC. SC yang pertama pada lubang slip stitch yang pertama. 1, 2, 3. Kita buat DC back post pada lubang yang ketiga. Kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di sini kita buat DC back post 1, lalu DC back post lagi pada lubang yang pertama ini. Dua, lalu DC back post pada lubang yang kedua. Nih. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 DC pada lubang berikutnya. 1, 2, 3. Lalu motif kabel lagi, kita skip 3 lubang. Sini DC back post pada lubang yang ketiga. 1, lalu DC back post pada lubang yang pertama. 2, lalu DC back post pada lubang yang kedua. Sini. Selanjutnya kita buat 3 SC pada lubang sisanya. Satu, 2, 3. SC yang terakhir pada lubang yang ada tonjolannya. Selanjutnya kita slip stitch 2 kali. 1, slip stitch yang pertama kita skip 1 lubang, lalu slip stitch berikutnya di lubang berikutnya. Hasilnya seperti ini. Sudah terlihat motifnya. Lalu kita buat SC sama seperti tadi. SC yang pertama pada lubang slip stitch yang pertama. Kita buat hingga lubang yang ada tonjolannya ini.
terakhir di sini. Sudah sampai yang terakhir, lalu balik. Kemudian kita buat slip stitch 2 kali. Sini. Skip 1 lubang, kita buat slip stitch yang pertama kita buat di lubang yang kedua, lalu slip stitch yang kedua kita buat di lubang berikutnya. Selanjutnya kita buat 4 SC. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat motif kabel, skip 3 lubang, kita buat 1, 2, 3. Ini kita buat DC front post pada lubang yang ketiga. Kemudian kita buat DC back post pada lubang yang pertama. Lalu kita buat DC front post pada lubang yang kedua. Sini. Lalu berikutnya kita buat 3 DC pada lubang berikutnya. 1, 2, 3. Lalu kita buat motif kabel lagi, skip 3 lubang. Caranya sama seperti kita membuat motif kabel di sisi satunya. Sisi satunya kita buat 4 SC. Jadi antara kanan dan kiri ini harus sama. Yang kanan ini 4, berarti yang kiri juga 4. Untuk setiap penambahan, untuk setiap baris yang ada motifnya, itu pasti bertambah 1 SC. Di sisi kanan, 1 SC di sisi kiri. Jadi urutannya tadi 0 tanpa SC, 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC. Seperti itu. Ini kita buat 4 SC. 1, 2, 3, 4. Kita buat SC. Kita buat slip stitch, 2 slip stitch. Slip stitch yang pertama kita skip 1 lubang. Lalu SC berikutnya kita buat slip stitch yang berikutnya, kita buat di lubang berikutnya. Hasilnya seperti ini. Lalu bisa kita tambah dengan menggunakan cara yang tadi kita buat. Caranya sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Hasilnya seperti ini, kita buat hingga sekitar Setengah badan solnya. Ini saya tambah mungkin sekitar 4 baris lagi atau 2 motif lagi. Kita pasang insolnya. Hasilnya seperti ini. Saya buat 9 motif atau 18 baris, jadi sekitar segini. Kemudian kita buat single crochet hingga lubang yang terakhir di sini. Kita lanjutkan dari sini, lalu buat single crochet. Bagian
tumitnya nanti kita decrease di sisi ini dan sisi ini, kita decrease 2. Bagian tumitnya kita decrease. Sini kita kira-kira saja 1-2 lubang dijadikan 1. Seperti ini. Lalu di sini kita decrease juga. Dua lubang dijadikan 1 seperti ini. Lanjut hingga lubang terakhir di sini. Ini sudah sampai yang terakhir di sini. Lalu kita buat bagian tumitnya. Kita tambahi bagian tumitnya ini. Kita tandai. Kita kira-kira saja segini yang akan kita buat rajutan. Saya hitung totalnya ada 20 lubang yang akan kita buat tumitnya. Ini jumlahnya harus sama dengan sisi satunya. Jadi nanti kanan kiri totalnya sama. Ambil benang, kunci dengan satu rantai, lalu kita buat HDC. Seperti ini. Kita buat HDC sebanyak 20. Samakan dengan sisi satunya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita balik. Buat satu rantai, lalu kita buat single crochet. Skip satu lubang yang pertama nggak usah diisi, menuju lubang yang kedua. Kita buat SC. Satu lubang diisi satu SC. Kita buat hingga terakhir di sini. Sudah sampai yang terakhir, bagian tumitnya. Ini lubang yang terakhir tidak kita isi, biarkan kosong. Lalu kita buat satu lubang, balik, kemudian kita buat HDC sama seperti baris yang pertama ini. Buat HDC, skip 2 lubang seperti ini. Lalu kita buat HDC, satu lubang diisi satu HDC. Hasilnya seperti ini. Kita skip 2 lubang juga, jadi biarkan kosong 2 lubang yang terakhir. Potong benang. Bagian tumitnya sudah selesai, sekarang tinggal kita buat finishing saja. Yang terakhir kita lanjutkan tadi rajutan yang terakhir kita buat di sini. Kita lanjutkan SC keliling hingga ke sini. Biar hasilnya rapat, tidak mudah lepas sepatunya. Untuk bagian pojokannya ini kita decrease 2 lubang dijadikan 1 seperti ini. Lalu kita buat single crochet pada lubang berikutnya. Bagian pojokannya ini juga kita decrease.
2 lubang kita jadikan 1. Ini bagian pojokan sisi satunya kita decrease juga. 2 lubang dijadikan 1 seperti ini. Lalu kita buat single crochet biasa. Untuk bagian tumitnya ini lubang ini tidak usah diisi, langsung ke lubang samping ini. Lalu ini seperti ini. Boleh kita ganti dengan ukuran hakpen yang lebih kecil untuk bagian tumitnya. Kalau yang ini tadi saya pakai hakpen nomor 4, boleh kalau mau diganti nomor 3. Sehingga nanti bagian tumitnya tidak mudah lepas waktu kita pakai. Waktu sepatunya kita pakai. Terus kita menuju ini. Lalu samping ini. Lalu ke bawah sini. Benang sisanya boleh ikut kita rajut biar lebih kencang. Lalu kita buat SC seperti biasa. Hasilnya seperti ini, sudah selesai. Lalu yang terakhir tinggal kita rapikan saja, kita bikin invisible join. Ini di lubang yang paling terakhir. Seperti ini. Lalu benang sisanya tinggal kita selip-selipkan ke dalam rajutannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.